bersama aku di Very Demure, Very Mindful. Pembahasan yang asik tapi tetap bermakna. Nah, kenalin aku Jimmy yang bakalan menjadi host nih di acara pada hari ini. Acara pada hari ini sebenarnya aku tuh mau ngebahas hal-hal yang jujur lumayan asik lah untuk aku bahas. Jujur aku kalau misalkan ngobrol sama temen nih, aku bakalan seneng banget kalau ngobrolin soal ini. Karena ada asiknya, ada senengnya, ada sedihnya, ada bingungnya, semua campur aduk lah. Ada pokoknya di topik ini. Langsung aja aku kasih aja topiknya. Hari ini aku bakal ngebahas tentang culture shock. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru ya. BTW di sini aku hari ini ditemenin sama 3 narasumber yang kece-kece badai di samping aku ini. Aduh, boleh kenalan nggak kak? Yo, nama saya Aidan. Halo Kak Idan, selanjutnya Aku Sabrina. halo Kak Sabrina, dan yang paling pojok toh, yang paling culture. Dan aku Fadila. Halo, oke, halo Kak Fadila. Oke teman-teman, jadi kakak-kakak di samping ini bakal ngebagi pengalaman mereka tentang culture shock yang mereka rasain dan kira-kira tuh cara mereka adaptasi tuh kayak gimana gitu. Oke, langsung aja aku mulai dari Kak Aidan dulu nih. Kak Aidan, kira-kira tuh satu momen apa yang ngebikin Kak Aidan tuh ngerasa kayak kuliah tuh beda sama SMA gitu. Kira-kira momen apa nih? Momennya itu tepatnya di waktu ya guys. Waktu tuh pertama ketika kita di SMA nih ya, kita itu kayak diatur semuanya oleh sekolah. Kayak misalkan dari jam 7 sampai jam 12 itu tuh diatur semuanya sama sekolah gitu. Jadi kita tinggal jadi aja gitu. Sedangkan kalau di kuliah itu memang kita diatur juga oleh kampus, tetapi kita diatur juga oleh dosen gitu. Jadi kadang kampus dengan dosen itu nggak klop gitu ya, nggak satu pemikiran gitu. Culture shock terbesar itu ketika di SMA sama di kuliah itu waktu di kelasnya. Oke, jadi kalau dari Kak Aidan itu waktu ya untuk Iya. culture shock yang pertama kali banget dirasain ya, yang kayak bikin kayak kok kuliah jadi kayak gini sih padahal dulu di SMA enggak gitu kan ya. Tuh. Untuk pertanyaan kedua, Kak Aidan, momen culture shock apa sih yang paling berkesan di Kak Aidan? Culture shock yang paling berkesan itu lebih ke sedih sama senang sih ya. Aduh, kenapa tuh kira-kira? Itu saya cerita itu pengalaman ketika kuliah. Tadinya aku tuh bergantung sama orang mulu ya kan. Kalau kemana-mana bergantung itu kayak aduh aku males nih buat sendiri gitu. Jadi aku harus ada temen nih, kemana-mana harus ada temen nih. Oh yuk kesini gitu. Jadi biar gak ngerasa sepi gitu. Itu sedihnya di kesendirian gitu. Senangnya apa? Ketika kamu udah sendiri, kamu itu lebih fokus sama diri sendiri. Dan itu sebenarnya rasanya enak sih. Kita cuman sedih itu kepada kesepiannya, bukan kepada suasananya, mungkin suasananya, tapi lebih sedihnya ke kesepian, dan bahagianya itu kita bisa fokus ke diri sendiri gitu, kayak kita bisa mencapai tujuan gitu langsung. Oh gitu ya Kak Aidan. Jadi mostly dari yang diucapin Kak Aidan di sini itu momen sedihnya ya, rasa sedihnya culture shock ya, yang paling Kak Aidan paling ingat gitu ya. Itu jadi apa, semakin dewasa nih, semakin bertambahnya semester kita, semakin kita ngerasa kayak ya sendiri kayaknya lebih oke deh, tapi kayak sedih juga kalau sendirian, nggak enak gitu, nggak ada teman ngobrol, tapi kayaknya sendiri lebih oke deh gitu kan ya. Oke, aku paham poinnya. Lanjut ke Kak Sabrina. Mulai jadi pertanyaan pertama, apa hal pertama yang bikin Kak Sabrina tuh sadar kalau misalkan dunia kuliah tuh beda sama dunia SMA? Kayak yang tadi Kak ini jelasin ya, kayak terkait waktu. Karena waktu di kuliah sama di sekolah kan beda. Kalau di sekolah tuh lebih terarah gitu loh, kayak jam 7 sampai jam 12 tuh ngapain gitu. Kalau di kuliah kan kayak yang nentuin tuh emang kampus, tapi dosen juga menentukan gitu loh. Iya kan? Betul. Nah, terus selain waktu juga tenaga. Nggak tahu kenapa di kuliah tuh jadi lebih capek aja gitu loh. Meskipun banyak orang yang bilang kuliah sehari cuma 2 mata kuliah doang, berapa jam doang. Gak kayak anak SMA yang kayak setiap hari dari jam 7 sampai jam 3. Aku pengen tahu gimana caranya Kak Sabrina ini beradaptasi dari rasa sedih tadi, atas kesendirian tadi. Gimana sih caranya biar kayak terbiasa gitu? Sebenarnya kalau adaptasi tuh
inget tujuan awal kita tuh di sini Oh ngapain iya, gitu bener loh. banget nih, bener banget. Kan Bener banget. kayak tujuan awal kuliah tuh ngapain gitu loh, kayak jadi dengan tujuan itu jadi aku tuh terbiasa sendiri gitu loh. Demi kayak tujuanku tuh kayak ngebanggain orang tua kan. Iya, Ya iya. kan? Jadi ya udah adaptasinya dari tujuanku itu. Kalau dari Kak Sabrina sendiri itu caranya buat beliau untuk adaptasi itu dengan cara kayak Mengingat. fokus, mengingat ke tujuan awal. Nih gue sampai sini ngerantau nih, gue mau ngapain nih? Kan gue mau kuliah nih, nggak mau kayak nyari teman atau yang kayak gimana gimana. Gue mau Iya, kuliah. betul. Gue mau membahagiakan orang tua, gitu kan ya. Oke, boleh banget nih jawaban yang bagus, jujur loh. Boleh tepuk tangan dikit. Oke, lanjut untuk Kak Fadila yang paling pojok, yang paling culture. Oh. Kak Fadila, ada nggak momen culture shock yang paling berkesan untuk Kak Fadila? Aku sih jujur, momen ketika aku kerja kelompok sama orang. Jadi ini guys, hati-hati makanya kalau misalkan milih teman kelompok tuh, kalian harus benar-benar lihat mereka tuh anaknya seperti apa. Karena memang ada beberapa tipikal orang yang dia kerja kelompok tuh cuma numpang nama doang, itu Iya, the real guys. betul, Itu betul. kuliah tuh ada guys, banyak gak satu dua doang. Iya. Makanya kalian bener-bener Oh, harus melihat teman-teman kalian harus bener-bener kayak mengamati mereka nih sekiranya oke nggak nih jadiin temen apa namanya kayak rekom gitu, oke nggak ya diajak rekom gitu. Karena sesuai dengan pengalaman aku semester kemarin, memang ternyata ada beberapa yang tidak kerja tapi cuma Iya. numpang nama seperti itu guys gitu. Aku pengen tahu gimana caranya Kak Fadila beradaptasi biar apa ya, biar perkuliahannya tuh lebih nyaman, biar kuliahnya tuh nyaman terus nggak kepikiran terus sama hal yang tadi. Gimana tuh Kak? Kalau buat aku sih satu guys, kalian harus cari temen ya, cari temen yang bener-bener bisa kerja, terus bisa pokoknya dia tuh intinya bisa kerja aja deh gitu, bisa kerja aja. Karena kalian tuh kalau misalkan kerja kelompok sama yang maaf agak beban itu sangat nangis bener jujur. Kalian harus cari temen yang bener-bener bisa kerja, yang bener-bener bisa support kalian ya, saling support ya. Dan juga jangan cari temen yang kayak mereka tuh kayak apa ya, bisa ngejatuhin kalian gitu. Karena kan ada beberapa tipikal yang seperti itu ya guys. Jadi kayak kalian cari temen yang bisa support kalian juga. Meskipun aku di sini tuh kuliah juga tetap kesepian, cuman at least kalian tuh punya temen yang bisa kerja gitu. Begitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Waduh, ini udah habis nih pertanyaan. Tuh mau ditanyain lagi atau mau udahan nih? Kayak enaknya kita kayak ngasih satu ini aja, kayak Apa satu tuh? pesan aja kepada Oh, calon boleh. mahasiswa. Ini mesti para adik-adik yang nonton ini pasti juga pada butuh ya pesan dari kita. Iya. Oke, boleh mulai dari Kak Aidan dulu. Pesannya buat adik-adik mahasiswa baru gimana nih? Pesannya adalah harus kuat sendiri dan fokus sama tujuan gitu. Kalau kuat sendiri dan fokus tujuan, aku jamin kuliah bakal tenang. Seriusan tenang, dari awal sampai akhir itu tenang banget. Bagus banget Tenang. pesannya ya. Bagus. Oke, lanjut Kak Fadila. Kalau dari aku sih, sesibuk apapun kalian di luar dunia kuliah, guys, kalian tetap kerjain tugas. Iya. Ya, Itu penting banget guys, sesibuk Penting. apapun kalian di luar kuliah, entah kalian mau organisasi atau apapun, kalian tetap harus kerjain tugas guys. Iya. Karena itu salah satu poin yang memang kita cari kan di dunia perkuliahan, kita cari nilai, kita cari pengalaman gitu guys. Kalau dari aku gitu. Oke, aku seneng banget bisa kehadiran 3 kakak-kakak di sini yang bisa bantu sharing-sharing Iya. pengalaman buat adik-adik baru di sini. Bisa dilihat dari kakak-kakak di samping aku ini tadi, culture shock yang mereka alami itu malah berefek bagus ya sebenarnya Iya, untuk betul. diri ya. Betul, Jadi betul. lebih bisa menghadapi Upgrade. masalah, Iya. bisa upgrade itu jadi lebih kuat, mentalnya kuat gitu kan ya. Oke, kakak-kakak semua ini aku mau ngucapin terima kasih banyak Iya. karena udah hadir di Very Demure, Very Mindful. Oke, terima kasih udah sharing-sharing juga ya sama pesan-pesannya semuanya. Terima kasih banget. Dan untuk adik-adik yang nonton video ini, tolong untuk diingat dari pesan-pesan kakak-kakak di samping sini untuk tetap apa ya, untuk tetap kuat ya, karena dunia perkuliahan itu enggak Segampang sesimpel, itu. enggak Iya. sesimpel Sampai itu itu. gitu ya. Kita ketemu lagi di episode Very Demure, Very Mindful selanjutnya. Ngobrol asik tapi tetap bermakna. Bye.